Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, calon guru penggerak hebat. Perkenalkan, nama saya Mustari, calon guru penggerak dari angkatan 6 Kabupaten Rembang. Di sini saya akan menyampaikan modul 2.3 yaitu demonstrasi konseptual tentang praktek kucing. Di sini saya akan menjadi coach dan Bu Muin akan menjadi coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Muin, selamat datang di tempat yang indah ini. Alhamdulillah Bapak nggih, selamat siang Pak Mus. Alhamdulillah saged silaturahmi ke panjenengan di SDN 2 Sulang nggih Pak Mus nggih. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Mus. Atas doa panjenengan semuanya, hari ini saya sehat. Kelihatannya kok agak ada permasalahan atau yang ingin disampaikan ke saya itu. Benar? Nggih, Pak Mus, seperti itu Pak Mus. Saya itu punya sedikit ganjalan Pak Mus. Jadi saya itu di sekolah, di kelas itu saya punya satu murid yang kalau dia datang setelah meletakkan tas itu dia selalu di bawah jendela. Dari datang terus nanti saat istirahat dia istirahat, terus saat pulang istirahat masuk itu masuk di bawah jendela lagi sampai pulang Pak. Sudah awal-awal itu seperti itu, saya sempat bingung itu Pak. Saya dekati, saya apaan tadi diem aja, tak lama ya diem, gimana ya diem, saya sampai bingung. Padahal murid saya itu 26. Kalau saya fokus di satu anak, yang lain terbengkalai. Jadi saya juga sambil ya tak dekati, kadang ya tak tinggal. Kalau saya mendekati dia setiap hari ya yang 25 nanti ya terbengkalai Pak Mus, itu saya jadi ini gimana seperti itu. Oh gitu. Dari anak tersebut yang sulit diajak komunikasi, jelas ya Bu ya, nggak bisa diajak komunikasi, terus didekati pun dia tidak merespon. Sekarang maunya ibu anak ini mau dikemanakan, maksudnya dalam pembelajaran mau dikemanakan ini? Harapan saya Pak Mus, harapan saya itu tentunya anak ini bisa seperti anak-anak yang lain, bisa mengikuti kelas seperti mereka yang lain. Dalam kegiatan awal saya kan kegiatan circle time itu ya, itu dia bisa mengikuti, kemudian pada kegiatan inti di area bisa mengikuti sampai penutupan pulang seperti anak-anak yang lain lah. Taruhlah setiap anak punya keunikan Pak Mus, tapi ini kok lain ya uniknya ini kok ya lain, kayak keunikan yang lain nih, anak-anak kadang cari perhatian tapi kan nggak seperti ini juga, ini capernya kok berlebihan, saya seperti itu, ini kok menguras tenaga juga, saya seperti itu. Sebenarnya itu gini Pak Mus, saya itu istilahnya sudah menjalin komunikasi dengan orang tuanya, tapi ya yang istilahnya dia seperti itu, dia si orang tua, istilah dalam artian tuh orang tuanya itu juga bingung ngadepi istilahnya anaknya seperti itu. Dalam artian yang mengantar setiap hari itu bukan ibunya, jadi budenya, karena ibunya itu kerja di pabrik sepatu dan bapaknya itu kerja di kantor, jadi itu setiap hari budenya yang ngantar. Saya komunikasinya juga dengan orang tuanya, tapi lebih besar, lebih banyak kepada budenya, karena interaksi anak ini kebanyakan itu lebih besar itu kepada budenya, seperti itu Pak Mus. Jadi ya budenya gimana ya Bu ya, saya kalau di rumah itu sudah tak nasehatin, kalau di sekolah itu seperti teman-teman gini-gini, tapi kok ya belum berubah ya Bu, seperti itu Pak Mus. Setelah ibu tadi sudah mengatakan bahwa sudah komunikasi dengan orang tuanya yang asli, juga komunikasi dengan budenya, ya toh, mungkin dari orang tuanya ini solusi apa, kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan anak di rumah, apakah sama dengan di sekolah Bu? Oh iya Pak Mus, saya jadi kepikiran Pak Mus, kalau saya tanya budenya itu di rumah anaknya itu ya biasa, istilahnya ya mau ngomong, mau bercerita, ya mau bermain, ya jajan seperti itu.
kemarin saya itu istilahnya juga sempat komunikasi dengan guru di kelompok bermain. Jadi anak ini sebelum ke TK kan dari kelompok bermain. Saya juga bertanya, ini kalau di kelompok bermain seperti bagaimana, seperti apa? Karena apa mungkin lingkungan saya, kelas saya kurang nyaman. Saya tanya, saya istilahnya konfirmasi dengan guru kelompok bermain. Dan guru kelompok bermain itu juga bilang kalau di kelompok bermain itu sama saja, di bawah kipas angin dari datang sampai pulang. Kalau di TK juga seperti itu sama Bu, saya sempat bingung juga seperti itu. Tadi Pak Mus ngendikan kebiasaan di rumah. Saya jadi kepikiran Pak Mus seperti ini ya. Kepikiran juga kepikiran yang pertama yaitu kalau di kelompok bermain itu kata gurunya malah satu tahun itu nggak pernah jajan. Jadi dia di kelas terus, nggak pernah kegiatan, nggak pernah jajan, nggak pernah apa. Saya jadi teringat pertama kali berarti guru kelompok bermain gini. Kalau di TK-nya jenengan kok malah mau jajan ya Bu? Kalau di saya Kak nggak mau sama sekali interaksi dengan teman-temannya pun nggak mau. Saya jadi teringat pertama kali anak itu hari pertama di sekolah dia itu nggak keluar, nggak jajan. Hari kedua memang itu tanpa sengaja. Jadi saya itu mendekatinya, ayo Mas kita jajan. Jadi anak ini istilahnya saya dekati, tak antar bu guru. Tapi saya tuh nggak tahu aslinya kalau di kelompok bermain itu nggak mau jajan, saya nggak tahu Pak. Tak antar, ayo diantar bu guru sampai sana seperti itu. Ternyata setelah itu dia mau jajan ya, oh ternyata dia mau didekati dulu, mau diantar dulu, apa seperti itu ya. Saya jadi kepikiran. Terus tadi saya jadi kepikiran juga, tadi Pak Mus mendikan terkait dengan perilaku di rumah. Bisa juga Bapak, soalnya begini, si anak ini kan sama Budi, cenderung budinya itu istilahnya apa ya, mungkin itu menuruti gitu loh Pak. Soalnya kan diasuh sama Bude, bapak ibunya kerja, sehingga agar anak ini tidak nangis apa saja dituruti. Bisa jadi ini ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan ini masih tetangga saya tuh nggak pernah lihat anak ini interaksi dengan tetangga. Jadi di rumah terus sama budinya. Bukan apa-apa, budinya kan juga ngurusi kegiatan rumah tangganya ya, kerjaannya di rumah ya, mungkin bukan karena kok anak ini nggak mau diajak interaksi, tapi budinya juga sibuk. Apa mungkin karena kurang interaksi dengan lingkungan sosial di rumah, atau mungkin juga terkait dengan pola asuh ya. Iya Pak Mus, ya bisa juga karena itu Pak Mus. Nanti saya akan konfirmasikan dengan istilahnya budinya dengan orang tuanya lagi Pak Mus. Iya, saya jadi kepikiran Pak Mus, baru terlintas hari ini tadi sewaktu matur kali panjenengan Pak Mus. Nah kecuali nantinya jenengan itu komunikasi dengan budenya, komunikasi dengan orang tuanya, terus mungkin ada solusi lain kecuali menanyakan si anak itu kebiasaan-kebiasaan di rumah. Iya Pak Mus, tentunya kita sebagai guru ya Pak Mus ya, istilahnya sering istilah mendekati anak. Dalam artian alhamdulillah Pak Mus, setiap pagi saya selalu menyapa anak di depan kelas. Kalau pas piket saya berarti di depan gerbang, selamat pagi, diantar siapa. Dari itu terjalin kedekatan dengan anak. Mungkin dari situ nanti saya bisa mendekati si anak. Terus yang kedua, kebetulan sekali kemarin tuh ternyata si anak ini ada satu teman, satu anak, dia itu aktif. Jadi dia mendekati anak tadi, diajak bermain. Saya jadi terlintas, ternyata anak ini maunya itu didatangi dulu baru mau bermain seperti itu. Diantar dulu jajan baru mau jajan seperti itu. Jadi dia minta didekati, minta diantar, setelah itu mau berinteraksi. Karena ya itu tadi ya, mungkin di rumah itu kurang sosialisasi. Nanti jadi kita pendekatan dengan anak juga, nanti kita tetap menjalin komunikasinya aktif dengan orang tua juga. Itu dua-duanya jalan, itu rencana saya Pak Mas seperti itu. Jadi dengan anak juga, dengan orang tua juga seperti itu Bagus. Untuk kedepannya Ibu,
si anak tadi ibu mengatakan bahwa untuk sosialisasi dengan temannya berkurang. Ibu tadi mencoba mengajak temannya yang aktif untuk mengajak dia untuk bermain bersama, belajar bersama. Itu kelihatannya lebih efektif. Nah, sekarang ibu untuk menumbuhkan biar teman-temannya itu mau mengajak dia untuk bermain itu bagaimana menurut ibu? Iya Pak Mus, kalau anak didik saya itu semuanya ya suka main semua, anak seumur itu kan suka main semua gitu. Tapi kalau kemarin ya Pak Yan, yang sudah saya coba itu kalau anak-anak selalu mengajak dia, itu kadang kan dia maunya didekati, sedangkan anak-anak itu kalau mengajak terus itu kan kadang bosan juga. Harapannya teman-temannya itu setelah diajak 1-2 hari dia akan ikut gabung, karena anak-anak kadang 1-2 hari mau, setelah itu dia cuek saja. Anak-anak didik saya itu istilahnya dalam satu kelas itu humble Bapak, dan Mbak Artian itu semuanya interaksinya bagus. Itu cuma satu ini mungkin perlu pendekatan khusus lah. Mungkin hari ini si A kita ajak ayo dekati sana, mungkin besok saya ngajak si B, besok ngajak di si C, seperti itu. Kebetulan anak saya itu 25, jadi wow banyak sekali gitu ya. Mungkin nanti itulah ini itu tantangan bagi saya Bapak ya. Mungkin kedepannya akan ada trik-trik lain, tapi saat ini yang terlintas dari saya yaitu saya sendiri sebagai guru harus menjalin komunikasi dengan si anak, pendekatan seperti itu, menjalin kedekatan dengan anak. Kemudian saya juga berusaha mendekatkan anak-anak yang lain dengan anak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi dengan orang tua, itu yang perlu. Jadi di rumah juga istilahnya perlu nasihat dan sehat dari orang tua, seperti itu. Dan saya kemarin mungkin nantinya saya juga akan meminta dari budenya, istilahnya di tengah-tengah kesibukan beliau sempatkanlah 15 menit, 20 menit untuk berinteraksi dengan tetangga kanan kiri, seperti itu Bapak. Rencana Iya, ya. Jadi ibu sudah merencanakan berbagai teknik, berbagai cara agar anak itu bisa berinteraksi. Kapan itu rencananya ini bisa dilaksanakan ibu? Iya Bapak, karena ini sudah mau semester enggak Pak? Sudah mau selesai ini, istilahnya ini ya hari Jumat ini kan sudah selesai ya, mau masuk semester 2. Jadi mungkin tetapan kalau menjalin komunikasi dengan orang tua itu segera saya akan lakukan. Kalau kedekatan, istilah membangun menjalin kedekatan dengan anak itu setiap hari Bapak, setiap hari, dan segera akan saya lakukan. Dan aksi yang mungkin sebenarnya membangun dengan teman-teman itu mungkin nanti Bapak semester 2, awal semester 2 Bapak. Kalau kedekatan dengan anak itu setiap hari insya Allah saya lakukan. Kalau dengan orang tua ya juga, tapi nanti istilahnya aksi yang sepenuhnya mungkin semester 2 ini Bapak. Ini kan beberapa hari udah mau liburan ini. Iya, yang jelas ibu punya tanggung jawab di semester 2 ini untuk menciptakan suasana yang lebih bagus dan memberikan arahan kepada si anak tadi. Begitu ya ibu ya. Mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan di semester 2 ini ibu berhasil. Amin, amin. Gitu ya. Terima kasih Pak Mus. Jadi obrolan kita pada siang hari ini tadi apa yang sebelumnya tidak terlintas dalam pikiran saya ada sedikit secercah, oh saya harus seperti ini begitu ya. Terima kasih Pak Mus atas pencerahannya dari panjenengan. Iya, terima kasih sama-sama, dan saya mohon maaf apabila dalam obrolan kita ini ada kekurangannya. Saya mohon maaf, dan monggo saya persilakan kembali ibu bisa hidangan yang sudah saya siapkan ini di dahar. Monggo santai aja lah. Terima kasih Pak Mus. Siap-siap Pak Mus. Baiklah Bapak Ibu, sesi coaching kita yang pertama kan sudah selesai. Di sini saya berperan sebagai observer, maka saya akan memberikan sedikit komentar atas peran masing-masing. Yang pertama, peran Pak Mus sebagai coach menurut saya sudah bagus, karena di sini tuh alur tirta sudah terpenuhi. Kemudian yang pertama tadi identifikasi tujuan sudah terpenuhi.
Kemudian karena pertanyaan-pertanyaan tematik dari Pak Mus itu jadi Bu Muin itu menjadi bisa menjelaskan keadaan yang sebelumnya tidak terlintas menjadi terlintas. Kemudian ada lagi tiga kompetensi coach yang kita sudah tahu semuanya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sudah dilakukan oleh Pak Mus. Kemudian dari keduanya sudah terlihat kerendahan hati untuk dari Pak Mus terutama untuk mengendalikan diri, tidak memberikan solusi. Jadi di sini itu tadi sebenarnya Pak Mus tuh ya mungkin pasti ada lah yang ingin memberikan solusi, tapi di sini memang mengendalikan diri, saya tidak boleh memberikan solusi. Jadi solusi bisa muncul sendiri dari coach, dari Bu Muin sebagai coachnya gitu. Kemudian lagi ya tadi untuk Bu Muin tuh tadi karena pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Bu Muin menjadi tahu yang perlu dilakukan untuk menghadapi permasalahannya itu tadi apa, jadi muncul sendiri seperti itu. Mungkin seperti itu kurang lebihnya komentar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.